Jadi kalau kita ngomong mengenai budaya, sebetulnya kan sama aja dengan mengarah pada tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan, atau orang sering menyebutnya juga way of life. Jadi gimana caranya kita bertindak gitu ya. Jadi kalau di perusahaan sama juga, bagaimana kita bertindak, berinteraksi, berkomunikasi di dalam perusahaan sehingga bisa membantu atau mendukung suksesnya perusahaan. Nah, kalau kita ingin memiliki sukses dalam menjalankan perusahaan kita, salah satu komponen penting adalah membangun budaya perusahaan yang kuat. Dan budaya perusahaan yang kuat itu biasanya didasari oleh nilai-nilai perusahaan yang dibangun oleh anggotanya semua, sehingga masing-masing komponen di perusahaan tersebut itu bisa bersinergi menuju pencapaian perusahaan tersebut. Jadi kalau ditanya bagaimana kita membangun budaya yang kuat, ya harus ada contoh dari atasnya, kemudian budaya perusahaan tersebut dikomunikasikan secara terus-menerus sehingga melekat di setiap komponen di perusahaan tersebut, diberi penghargaan bagi mereka yang menunjukkan tindakan atau kegiatan yang searah dengan budaya perusahaan tersebut, atau diberikan teguran kalau diperlukan kalau jalannya tidak sesuai dengan budaya tersebut. Ya, jadi kalau itu sudah terbentuk, maka orang sudah akan merasakan bahwa dia itu happy, bersemangat bekerja selama dia itu berjalan sesuai dengan budaya perusahaannya. Atau sebaliknya, kalau dia merasa melenceng dari budaya perusahaan, maka dia akan merasa tidak enak sendiri, ya, tidak ingin melanjutkan tindakannya lagi. Kira-kira begitu gambarannya mengenai budaya perusahaan. Budaya itu menimbulkan, budaya perusahaan menimbulkan atau sangat banyak bergantung pada orang-orang di dalamnya. Jadi karena itu saya katakan tadi, orangnya harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, pimpinannya mampu memberikan contoh yang baik sehingga semua komponen perusahaan itu melihat contoh yang ada sebagai contoh yang baik. Kemudian komunikasi dalam perusahaan tersebut juga bagus sehingga budayanya bisa terbentuk. Yang bagus di reward, diberi hadiah, yang melenceng harus diingatkan terus-menerus. Jadi proses seperti itu akan membangun budaya kerja yang tinggi. Ya, pertama, pemimpin punya peran pada waktu pembentukan budayanya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, dia memberikan contoh, artinya dia sendiri, para pemimpin ini menjalankan tindakannya di perusahaan pada waktu mengambil keputusan, pada waktu berkomunikasi, saat ketemu dengan klien, saat berbicara dengan employee-nya, semuanya itu harus sejalan dengan budaya perusahaan tersebut. Itu yang menjadi yang saya katakan sebagai role model atau contoh tadi. Jadi segala tindakan yang dilakukan pimpinannya ya harus sejalan dengan budaya itu. Kalau budaya perusahaan mengatakan atau value perusahaan tersebut mengatakan kita tidak akan bermain melanggar aturan. Ya, pimpinan harus jelas-jelas menunjukkan bahwa setiap hal yang melanggar aturan harus di stop. Ya, pemimpinnya sendiri harus menunjukkan hal seperti itu. Jadi di tempat kami sendiri pada waktu proses budaya dibentuk itu awalnya adalah pada saat perusahaan membangun nilai-nilai perusahaan. Dan pada waktu nilai-nilai perusahaan itu dibangun, kami menyertakan semua karyawan. Jadi mereka memberikan masukannya, bagaimana sebaiknya nilai-nilai perusahaan itu, dan yang setelah jadi menjadi merupakan komitmen bersama dari semua anggota di perusahaan tersebut dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Setelah nilai-nilai tersebut terbentuk, maka dikomunikasikan, diterjemahkan. Setiap nilai itu
cara mempraktekkannya seperti apa. Nah, hasil praktek-praktek sesuai dengan nilai tersebut yang membentuk menjadi budayanya. Jadi kalau saya sebutkan tadi adalah nilai-nilainya dibentuk, diterjemahkan, dikomunikasikan, dan kemudian dipraktekkan dalam keseharian. Nah, kemudian ditunjukkan siapa yang menjalankan proses pekerjaannya sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, diberi penghargaan. Kalau yang tidak sesuai, justru mendapatkan peringatan. Dengan demikian, pelan-pelan terus akan terus-menerus terjadi budaya perusahaan tersebut semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat menjadi budaya berkinerja tinggi tadi. Jadi pertama setelah kita mencanangkan ini nilai-nilai perusahaan, ya mungkin tantangan pertama adalah bagaimana mengkomunikasikan sehingga semua orang memiliki pengetahuan dan buy-in ya terhadap budaya perusahaan tersebut. Ya. Dan itu tidak boleh cepat menyerah kalau misalnya kita belum melihat hasilnya gitu ya. Jadi terus-menerus komunikasi itu harus dijalankan terus-menerus. Yang kedua, tadi paling penting adalah contoh yang baik dari semua bagian dari perusahaan, terutama pimpinan, bahwa mereka melakukan hal yang itu terus-menerus juga, ya. Dan kita secara sadar kalau kita melihat ada yang tidak berjalan sesuai dengan budaya perusahaan, harus cepat diberi peringatan atau diingatkan supaya kembali lagi kepada budaya yang kita sudah sepakati bersama. Jadi tidak boleh bosan, harus terus-menerus sampai itu melekat di setiap komponen perusahaan. Ya, jadi kita ukur misalnya dari berapa banyak prestasi yang timbul karena orang menjalankan budaya perusahaan sesuai dengan yang kita bangun. Atau sebaliknya, berapa banyak pelanggaran yang timbul karena orang melanggar, orang tidak mengikuti budaya perusahaan tersebut. Dan itu terus-menerus dilakukan terus. Ya. Jadi kayak misalnya di tempat kami yang namanya recognition atau award itu sangat di-encourage, ya, sangat didorong kepada setiap pimpinan, komponen pimpinan di perusahaan untuk melihat terus-menerus siapa yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan diberi reward-nya. Ya. Di setiap performance evaluation juga semuanya evaluasi dilakukan berdasarkan budaya perusahaan yang sudah kita canangkan itu juga. Jadi kelihatan nanti berapa banyak sebetulnya effort yang masih harus kita lakukan untuk supaya budaya perusahaan ini melekat benar-benar di setiap komponen perusahaan.